Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ayo mah, Sandy merengek, sudah tidak tahan bila mamanya terus diam tak berjalan. Bisa-bisa anak kecil itu akan ngompol di celananya. Moza tersentak kaget menatap pria yang menepuk pundaknya, membuat ia terdiam sesaat. Panik campur cemas, situasi benar-benar tidak mengenakan untuk Moza saat ini. Ia tidak menyangka akan dipertemukan kembali dengan pria itu lagi. Moza pikir setelah lari ke sebuah kota kecil, semua jejak masa lalunya akan tertinggal di tempat yang lama itu. Ternyata takdir berbicara lain, ia keliru. Dua orang yang pernah dipertemukan secara tak sengaja itu kini kembali dipertemukan oleh waktu, meskipun harus menunggu 6 tahun lamanya. Ada sesuatu di antara mereka. Tanpa sadar, keduanya sudah terikat sejak Moza mengandung Sandy, benih yang tanpa sengaja naga tanam dalam rahim wanita tersebut. Mah, Sandy yang sudah tak betah lagi langsung menarik tangan mamanya. Mereka berjalan cepat mengikuti rambu arah di mana toilet berada. Sementara itu, naga tetap mengikuti keduanya. Kakinya tanpa sadar melangkah begitu saja. Naga tidak tahu apa yang menuntunnya kini hingga sampai di depan toilet wanita. Apa yang aku lakukan? Batin si naga sembari menatap sekeliling. Moza dan anak kecil itu sedang di dalam bilik toilet, sedangkan dirinya berdiri di depan menunggu Moza. Sial, rutuk naga saat melihat wartawan tak jauh dari sana. Tidak ingin memancing perhatian, naga langsung pergi dari sana. Pria berpakaian rapi dan klimis itu kini terus berjalan. Ia menghindari kerumunan wartawan yang terus mengerubuti dirinya bagai lalat. Mas dari mana? Tanya Sierra yang baru mendapati sang suami. Sejak tadi naga malah pergi menghilang. Alhasil ia yang melanjutkan acara. Meski hanya duduk-duduk saja dengan memasang senyum seperti boneka. Tidak dari mana-mana, hanya melihat apa yang terjadi di sana. Naga menatap danau yang terbentang tak jauh dari tempatnya berdiri. Sedangkan Sierra, ia nampak tidak percaya. Datang dari mana? Mengapa jawabannya dari sana? Itu adalah dua arah yang bertolak belakang. Namun Sierra seperti yang sudah-sudah, ia enggan mengungkapkan apa yang mengganjal dalam hatinya. Ia tidak mau naga merasa risih mendengar celotehnya. Cukup hidup diam dan tenang di samping pria yang begitu dingin padanya tersebut. Siapa tahu ada keajaiban suatu saat nanti. Ia berharap tembok di hati naga akan runtuh dan ia bisa masuk ke dalam hati pria tersebut. 1 jam kemudian, karena acara pembukaan sudah selesai, meski dibuka dengan acara kegaduhan di area danau, selebihnya pembukaan Gardenia Sanrio Park ini terbilang mulus dan lancar. Mah, aku ada urusan, biarkan pengawal mengantar kalian. Ada yang perlu naga urus. Mama Ratih dan Sierra menatap penuh selidik pada pria tersebut. Urusan apa yang dimaksud oleh si naga? Alis seperti bulan sabit itu pun menukik ke bawah. Urusan apa? Mama Ratih penasaran. Sama seperti mertuanya, Sierra juga sangat penasaran. Berangkat sama-sama, mengapa pulang terpisah? Nanti malah mengundang banyak gunjingan. Banyak wartawan di luar sana. Sierra tidak mau ada gosip yang beredar tentang keretakan rumah tangga mereka lagi. Ia malah selalu diterpa isu miring di beberapa media. Boleh Sierra temani? Wanita itu sedang uji coba, barangkali naga mau ia temani, tapi sayang pria itu justru menatapnya dengan dingin.
Kalian pulang dulu, diantar Pak Romi. Naga berbicara pada salah satu pengawalnya, meminta mengantar Mama dan istrinya pulang dengan selamat. Karena Mama sejak tadi merasa kepanasan, ia pun langsung masuk mobil. Udara di luar yang kering hanya menambah keriput di wajahnya. Begitu sudah duduk di kursi belakang, Mama merogoh sesuatu dari dalam tas miliknya. Katanya tas mewah terbuat dari kulit anaconda. Detik berikutnya, Mama menyemprot sesuatu ke wajahnya. Katanya sih biar awet muda, meski kulit tak bisa dibohongi. Keriput itu tak bisa berdusta bahwa Mama Ratih benar-benar sudah tua. Setelah mobil yang ditumpangi Mama Ratih dan Sierra melaju, Naga langsung masuk ke dalam acara yang masih berlangsung itu. Pria tersebut masih memikirkan Moza. Ada rasa penasaran yang cukup besar. Ia harus menemukan Moza hari ini juga. Besok ia akan balik ke ibu kota. Naga tidak mau menyia-nyiakan waktu. Cukup baginya 6 tahun hidup tanpa arah, hambar dan tidak ada sesuatu yang membuatnya bergairah. Ruang CCTV. Naga sedang berdiri menatap beberapa monitor yang memantau keadaan di dalam Gardenia Sanrio Park. Matanya memindai setiap layar, berharap ada bayang-bayang Moza yang tertangkap di sana. Tidurnya tidak akan tenang bila rasa penasaran itu tak terbayar. Kemana dia pergi? Gumamnya. Kehadiran Moza yang muncul secara tiba-tiba mulai mengusik pria tersebut. Acara baru berjalan 1 jam. Apa Moza sudah pergi? Ketika sibuk berpikir dalam hati, matanya tak sengaja menatap layar yang paling bawah. Stop, di lokasi mana ini? Naga mulai antusias saat melihat sosok wanita yang mirip Moza, apalagi juga ada seorang anak di sebelah wanita tersebut. Ini menuju gerbang 3, Pak, jawab pria yang ada di samping si naga. Pria itu yang membantu naga memantau CCTV untuk mencari keberadaan Moza. Tutup semua pintu masuk dan keluar, sekarang. Tapi sekarang. Karena itu adalah perintah langsung dari pemilik dan donatur Gardenia Sanrio Park. Saat itu juga semua akses pintu keluar dan pintu masuk langsung ditutup. Mendadak suasana jadi gaduh. Aksi penutupan seluruh pintu gerbang membuat orang-orang heboh. Semua sibuk berasumsi, bahkan sebagian lagi terlihat panik. Jangan-jangan ada yang tidak beres di tempat itu. Apalagi datang beberapa mobil hitam berjajar rapi dan berhenti di sekitar pintu gerbang. Moza yang kala itu berada di sekitar sana, ia hanya menduga barangkali ada pejabat atau orang penting, makanya harus steril. Ia tak tahu ini semua adalah atas titah naga. Semua pintu ditutup untuk mencegah Moza meninggalkan tempat itu. Sayang, Moza tidak tahu apa-apa.